A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina wa imamina wa qurrata a'yunina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal mu'minunal muttaqun. Kama qala ta'ala biqaulihi bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu alaihi ma minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin muslimat, para bapak ibu jamaah salat subuh fa insyaallah arsadani wa arsadakumullah fi hayatikum insyaallah. Ingkang sepindah monggo pun bangsuli kula dherekaken sesarengan tansah ngunjukaken rasa syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Bilih alhamdulillah nikmat saking Allah Subhanahu wa taala dan kalengan injang menika ba'da subuh hari Ahad. Biasanya pun sebat Ahad barokah. Kula panjenengan saged insyaallah nindakaken entahipun kewajiban kula panjenengan sedaya salat subuh bil jamaah menika lajeng pun lajengan kalian majelis taklim, majelis ingkang dipun rahmati dipun berkahi kalian Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ngendika idza marartum biryadil jannah farta'u. Jika kalian melewati raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman surga, maka hendaklah singgah kalian, mampir, ikuti ya. Wa mariyadul jannah ya Rasulullah, taman surga itu apa? Nah, surga kan kedahipun benjang wonten akhirat. Tapi kok di dunia sudah ada ya. Maka pun jawab bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ngendika ya, menika majelis ilmu ya. Maka insyaallah lenggah kula panjenengan menika lenggah wonten sak tengahipun sampai taman-taman surganya Allah di dunia insyaallah. Nah, wonten Masjid Nabawi Bapak Ibu, nika wonten raudhah. Ingkang nate ziarah Haramain niku Masjid pun Nabi sallallahu alaihi wasallam niku wonten raudhah. Raudhah niku dipun nindakaken Nabi ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antawisipun mimbaripun Kanjeng Nabi kalian dalemipun ya menika raudhah, taman-taman surga. Nah, ajeng tindak umroh sakniki pinten? Niku mboten promosi kula nggih, minimal nggih selangkung 3 juta ya. Wah niku sik kagungan, nek sik mboten nah kalau enggak punya berarti napa? Insyaallah kita dimudahkan Allah ya, taman surga kita ini kita banyak-banyak hadir di majelis ilmu kata. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mbok pilih ingkang sepindah kula dipun aturaken kalian pembawa acara dipun temaken derek silaturahmi menika derek tepang nggih dalam kaparingan asma Habib Adnan. Lho Habib kok Jawa ngene iki Habib KTP Bapak Ibu. Nika saestu kaparingan saking tiyang sepuh nika Habib Adnan. Kados sanes kados Habib Rizik, Habib Bahar ngoten. Habib Jawa nih. Sami cek KTP nika Habib. Enten bae Habib kok Jawa nih. Nanti malah niki Habib asli. Pun mboten sah cek nasab. Niki asli napa mboten saya ini asli niki. Asli Habib ngoten. Alhamdulillah dengan sangat saged panggih wajah kalian panjenengan sedaya asli dalam
saking Gonilan Kartosuro sak ler UMS niku nenten gerbang ngalir naik mentok niku Masjid Pondok Asalam lajeng ngilen nah antawis nggih kawan atus gang 100 meter niku mengke nyen pirsa telepon Pak Habib nama Mas Habib wonten Ustaz Habib niku sampun pirsa insyaallah. Monggo naik pas tindakan rati ngalir nggih kasuwun saged pinarak mampir silaturahmi saged. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah syukur kita datang Allah SWT mbok pilih naik pon etang nawi kalender Masehi niku akhir Juli tanggal pinten? Wah, apal akhir bulan apal masalah nunggu awal bulan. Tanggal 27 sampun akhir bulan Juli 2025 ya. Lah menawi etangan kalender Hijriah niku sasenipun apa? Niki pun lebet Safar nggih. Sampun awal Safar tanggal 1 napa tanggal 2 Safar. Alhamdulillah sampun kalau wulan ingkang kepengker menika wulan Muharram ya, kalender Hijriah menika wulan ingkang sepindah ya, bulan pertama dalam perhitungan kalender Hijriah. Nah, kok nikmat saking Allah SWT kaperingan wekdal kesempatan insyaallah dados wekdal kula pangan sedaya supados kathah syukur datang Allah, kathah istilahipun muhasabah. Muhasabah menika ihtisab menika evaluasi, Pak. Mati nggih. Nggih muhasabah niku apa? Ngitung. Nah, apakah kita ini sudah menjadi hamba Allah yang baik? Kula pangan sedaya sampun kaparingan monggo nek yuswane nggih benten-benten ya. Wonten ingkang sampun langkung pitung dasa napa swidak nggih wonten ingkang tasih niki rumajane pundi niki. Rumajane bar malem minggon karipan ya. Nah, kok pundi-pundi sami ya. Alhamdulillah nika nikmat saking Allah. Nika sinaosa nggih pun kasepuhan sebagian Bapak Ibu Rasulullah nika ngendika al mukminu qawiyyun khairu wa ahabbu ilallah minal mukmini dhaif. Mukmin ingkang kuat ya, nika langkung sae khair lajeng ahabbu ilallah lajeng dipun tresnani kalian Allah lebih dicintai Allah daripada mukmin yang dhaif. Kok sawangsulipun kuat berarti napa? Kebalikannya lemah. Dan ternyata ulama nih Pak menafsirkan memaknai menika dawuhipun Kanjeng Nabi ugi mboten sembarangan. Ingkang kiat menika mboten namung kiat fisik. Ya, kuat menika ingkang menyegerakan diri menyambut kebaikan itulah yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa pilih sinasan nika nggih lenggaipun kalih tadi niat beliau nggih. Arep dah sandare ndak apa-apa, mungkin secara fisik ndak bugar lagi. Jenenge pun swidak 70 niku sehate nggih saged jamaah ke masjid alhamdulillah. Nek kon angkat junjung pun aku dhewe pengen kok zaman dhisik nom-noman nggih pun mboten saged nggih. Makanya insyaallah. Insyaallah panjenengan kok kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena saged hadir ya melaksanakan sebagian dari kewajiban kita. Nah, muhasabah. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengevaluasi muhasabah. Allah Al-Khaliq, Allah menika pencipta, belum yang kan makhluk ya, ciptaanipun Allah Subhanahu wa taala. Maka apa sebetulnya tujuan Allah Azza wa Jalla menika nyiptaaken kula panjenengan menciptakan semua manusia. Ya. Kalau kita tidak tahu apa tujuan Allah nanti ibarat kita safar jenengan tindak datang pundi ngoten jenengan tindak pundi padhe nggih pokoknya mlaku mbuh ngendi kan ngoten. Badhe datang Sukoharjo nih, badhe datang Kartosuro. Mereka wonten tujuanipun. Maka nanti akan terarah nih. Sebagai tujuan hidup kita apa? Tujuan penciptaan manusia oleh Allah itu apa? Lagi kalau kita nggak tahu nih. Maka jamaah sekalian, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dipun ngendikaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah menika napa menika nggih tadabbur kula panjenengan sedaya wonten awal tahun menika. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten surah Al-Baqarah ayatipun 3 dosa Mbak. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Allah ngendika wa qala rabbuka ketika Rabb kalian ngendika Allah azza wa jalla lil malaika yang ngendika datang para malaikat. Apa perkataan Allah? Inni ja'ilun sesungguhnya aku injih menika Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan fil ardi di atas bumi ini khalifah. Nah, khalifah nika sinten? Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala menika masyhur ulama ahli tafsir. Sami kalih naminipun kitabipun
kitab tafsiripun ugi kitab Ibnu Katsir ya rahimallahu taala. Lah khalifah menika Nabiullah Adam alaihi salam. Terus Allah nika nyiptakaken Nabi Adam alaihi salam manusia pertama. Ya, di muka bumi ini pun ciptakan kalian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dipun terangkan malih kalian Ibnu Katsir menika tidak hanya Nabi Adam tapi semua Bani Adam. Oke. Semua Bani Adam itu berarti sini ya Nabi Adam dan keturunannya sampai kita hari ini nggih kula panjenengan ila yaumil kiamah. Nah, kula nyuwun pirsa enten mboten ya menungso nika kok sanes ngaku sanes keturunannya Adam. Lek keturunannya sinten ya kan? Ning enten gen biologi niku jare manusia niku evolusi. Jadi kalau riyen niku maneh saking napa? Evolusi dari kera lho. Nah, nenek moyang kita manusia pertama Nabiullah Adam alaihissalam. Maka semua Bani Adam menika dipun muliakan kalian Allah ngemban amanah mulia injih menika dados khalifah. Khalifah menika wakil, pemimpin ya. Pemimpin Allah di bumi menika. Insyaallah. Mboten mandang sinten, selama semua niku berlabel manusia. Nggih. Ya laki-laki, ya perempuan, tua, muda, jabat napa mboten ngene ya. Nah, pas dedet napa mboten ndak masalah. Ya, khalifah pas dedet, ra dedet ndak ada pengaruhnya tuh. Semuanya di hadapan Allah. Tidak dibedakan, semua yang berlabel manusia itu wakilipun Allah di bumi, mengemban tugas mulia sebagai khalifah. Nah, malaikat, ya, para malaikat mereka kan dipun ciptakan kalian Allah saking nur, nur mereka cahaya. Makanya malaikat itu la ya'sunallah ma amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, ciri ini pun karakteripun mereka benten kalian kula panjenengan. Beda dengan manusia. Apa? Para malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ini aneh. Mireng kalimat napa nggih? Istilah maksiat niku sik dibayangke apa Pak Bapak Ibu maksiat niku? Nggih ana apa menika nggih? Wah, berzina, minum khamr, judi. Itu leres niku mbok-mbokane maksiat nggih. Tapi kalau maksiat dalam arti layak sunallah niku tidak bermaksiat kepada Allah. Allah itu kan paring dawuh memberikan perintah pada kita ya, memberikan larangannya juga, menyampaikan larangannya untuk ditinggalkan. Maka siapa saja yang meninggalkan perintah Allah itu sesungguhnya dia bermaksiat nih pada Allah Subhanahu wa taala. Allah paring dawuh nindakaken salat. Lah kok mboten salat? Ayo kok ora tau maksiat kok. Wah, mboten salat. Maka dia sebetulnya sedang bermaksiat nih kepada Allah. Ya. Harusnya saum Ramadan kok mboten gelem. Anu kok aku nek poso luwe. Dikirane nek dhewe poso niku dia terus jane nggih nahan kan ngene. Nah, itulah pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka maksiat itu ketika dia tidak taat perintah Allah atau melanggar syariatnya atau aturannya Allah, laranganipun, awisanipun Allah, maka mereka maksiat. Malaikat itu tidak gitu. Wa yaf'alu nama yu'marun dan melaksanakan nindakaken sedaya ingkang dados dawuh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada malaikat niku kok emosi kan ada. Maka imannya niku lurus stabil gitu. Kalau para nabi itu kan naik terus, nabi dan rasul. Kalau kita yazidu wa yangkus ya. Naik oke nguduke kan ya. Makanya kalau kita napa muhasabah, lah ini tentunya muhasabah kok Allah niki biasanya aku tangi esuk niku ya gampang kok koyo rada angel, hawane kok berharap masbuk kowe iki. Alhamdulillah tesih masbuk, tesih katut. Biasanya padahal durung adzan wis kena. Niki muhasabah. Ini berarti mungkin sedang turun ya. Maka harus segera. Nah, ini bedanya ruh dengan badan ya. Lo badan itu tubuh kita ini kan badan kali ruh ya. Rumangsa napa nggih? Kraos radi kirang sekeca niku kan badannya ya segera dipakai istirahat, bahkan naik gerah sakit nggih. Nang periksa kan ngoten nggih. Lah kadang yang sok kelendran sak ketinggalan itu kalau badan itu pas tuh, apalagi kalau fisik kita merasa lapar sedang golek warung ya kan gitu. Atau kemudian segera kita makan gitu kan. Itu nutrisi badan lah. Kadang yang ruh ini yang sok kita enggak enggak peduli itu. Padahal ruh kita ini sebagaimana badan itu kadang capek Bapak. Ruh kita ini juga kadang kemudian lelah, bahkan bisa sakit. Maka wonten istilah qalbun marid ya. Hatinya sakit. Jadi sik lara mboten ngawake tok. Hati itu bisa sakit. Maka kalau sakitnya hati tidak segera diobati, lorone komplikasi hati nih. Maka jadi qalbun mayyit, jasate urip, mak sehat, ya. Tapi dia jauh dari Allah Subhanahu
wa taala. Ruhnya itu tidak hidup, ruhnya mati. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, malaikat itu bertanya. Dan malaikat itu meskipun taat sama Allah itu mereka bertanya, qalu atas'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, akankah Engkau menciptakan mereka yang ya, manusia ini Adam dan nanti keturunan Nabi Adam alaihissalam ya. May yufsidu fiha, mereka itu yang senang berbuat kerusakan. Di malaikat itu pirsa model-model manusia ini termasuk bulan dengan saya ini kok cenderungnya apa? Punya karakter merusak, ya, ngape-ape gitu. Nah, dirusak itu bawaan. Karena itu dikatakan karena Allah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah SWT mengilhamkan maringi kalau yang sama menika fujuraha dipun sebut kalian Allah niku enten ngajeng ya. Allah itu beri potensi fujur. Ya, potensi fujur itu ya keinginan-keinginan yang buruk, keinginan melakukan hal yang tidak baik itu fujur. Wa taqwaha, tapi nggih dipun imbangi kalian Allah diberikan aspek napa? Potensi kebaikan. Wa taqwa. Taqwa menika kan ajrih datang Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka pada dasarnya lahirnya manusia itu bawa dua aspek nih. Ya. Niku istilahnya enten jawina pun gawan bayi nggih. Enten wong niku piantun niku dereng kenal ngaji, Pak. Dereng pagungan ilmu, bukan seorang alim juga lagi, tapi nggih pun sabar, ikhlas, pun gawan kok nggih. Nek mboten ngono nggih mendel ngono, sabar itu. Ya, niku berarti napa? Ya pemberian Allah Subhanahu wa taala wonten ingkang kaparingan kelon itu kok napa nggih karakteripun niku semangat, ya kan ya. Sigrak sik napa. Kemudian kerja keras niku enten. Koso wangsulipun nggih enten sing kok bawaan niku gawaan niku lemprak-lemprak nggih. Males, napa-napa males kula padoske gawean Ustaz niki mbingan yo sandika niku sambat berat itu Ustaz. Mbok sik enteng-enten mboten ning sik gajine dhuwur lho enak banget nggih. Nek eneng aku yo gelem ngene. Ya kan. Ya Bu, enten sing niki ra diguyone nggih. Sing Senin dugi Setu libur. Mungkin nek Ahad gajian enten mboten murah. Enak men ya. Itu enten karena dia diberi potensi ya tadi itu. Alih-alih rajin, semangat tapi males. Enten tiang niku kecenderungan kok nyah-nyoh nggih, gampil, ngeculke napa nggih dermawan istilahipun nggih. Padahal nggih belum dasar ini infak sedekah visa belum, ndak tahu bahkan umum tapi nggih dasare niku pun lomo ngoten niku enten. Enten ugi nggih dasare niku wau nek fujuran niku pun gawane wetian niku wong niku kan pelit. Ya, bahil ya, ketil. Maka bisa dinapa ketika sudah belajar dikondisikan dapat lingkungan yang baik, niku mengke hal-hal yang baik itu bisa dipertajam. Cek saya niku Bang nggih. Wong niku nek iruh maupun kok senengane selange wangi niku nggih enten, Pak. Yang acuh niku nggih, kemudian Allah wis urusane dede ya ada. Maka kemudian ditajamkan itu yang baik. Lajeng sik mboten sae niku nggih. Yang keburukan-keburukan itu pun kikis. Niku lingkungan tuh pengaruh sangat. Maka enten sing ngendika niku yang para remaja kita, anak-anak kita ini mboten remaja kalian anak-anak nggih, gede tua ya. Kan yang sudah sepuh ini kalau salah pergaulan ini bisa bahaya. Justru ya lebih bahaya. Ya nih. Anak selain dek ben nom rung sempat nakal sakniki. Oh salah. Lan nggih lho. Saestu. Ya kan mosok dadi bocah tua nakal. Itu wonten adalah insyaallah mestinya kita yang sudah lebih usia nggih, ini kan kita muhasabah sareng-sareng nggih. Justru yang nek tesih nem niku kan mbok pilih ini takdir Allah nah ingkang runtutipun kan mudah-mudahan jangkane niku tesih panjang ya langkah itu nek kados kita ini kalau sampai luput merucut kan gimana? Nah, bahaya kan. Lingkungan yang baik itu pengaruh. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, misal contoh karakter kula nek panjenengan kagungan putra napa wayah niki pun sebagian. Ya kan naik teng tidak sekolah mboten kados kula jenengan riyen ya, terutama jenengan. Niku kan kok boro-boro sangu ya bekal lah mboten ngono. Ini nek laris sakniki kan nek dereng enten sangu oleh bekal dereng budal, Pak. Bahkan nek dereng diterke niku sakniki sekolah niku sakniki sedanten antar jemput ngene. Anak-anak itu dibekali minum, snack, uang saku. Kemudian dibawa mungkin ngasih TK nih yang masih kecil itu. Begitu pulang ya larene mantuk niku. Gimana tadi snacknya? Ini tadi tak bagi-bagi sama temen, aku malah makannya dikit katanya. Jenengan pripun Bu ngaten niku? Lah piye to digawani ngayam kok malah dikene kancane ngoten. Lah niku jenengan sedang mempertajam kecetilan nggih.
Ya, ini ku saya pun aku alhamdulillah dibagi toh berarti besok ini tak bawahi lebih kan ya. Oh besok berarti bawa 2 atau bawa 3 temannya dibagi. Lah ini berarti dipertajam. Ya, alhamdulillah. Neng ini ku wow, ya tak makan sendiri habis temanku ada yang minta nggak tak kasih. Pun bener nih, wah mana itu lah. Ya enggak gitu. Oh temannya ada yang minta nggak boleh besok ya dibagi kan itu. Dan ini laren itu kan masa gawane nganten niku. Ya, ada dasarnya manusia itu seperti itu dan kita tidak bisa milih, Pak. Ya, kita tidak bisa milih wong anak niku lari nih sing sok betul lari teng masjid nanti. Insyaallah nanti bagian dari kita didik anak-anak tanggung jawab orang tua nih monggo ada yang dipulkan bawah tapi tanggung jawab orang tua. Yang susah niku anak itu masjid Pak mboten. Wah, jadi arep dilokke nggih piye seling suruh malah nih ya. Wah, rame dan seterusnya. Tapi kalau ada orang tuanya kan itu. Anten yang seperti itu betul lari ini begitu dikanti ngoten nggih, lenggah ten nggih ngisor sikil niku nggih blas mboten gerak, rangkul sikile Pak terus ngene. Coba mboten teng pundi-pundi niku enten. Niki enten lari begitu Pak takben niki lap melayu kabeh. Ya sik gerakke sinten coba. Ya, bahkan ngapunten ya, kita saja orang tuanya ya. Ini pengalaman kula piyambak nih lari-lari niku. Bapake padha, mboke nggih padha. Niku nggih benten masih dhisik niku nggih tersing niku wae nyekeli sikil terus mboten tahu. Nek adike niku pun blas mboten setel nanten melayu teng pundi. Coba niku sik nemplekke sinten coba. Ya itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian semua itu bisa ada kemudian anugerah Allah Subhanahu wa taala ya, lajeng kemudian juga bisa kita monggo seiring dengan kita belajar lingkungan itu akan mempengaruhi. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, malaikat tadi mengatakan itu. Ya. Manusia ini punya kecenderungan rusak. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, dan bahkan enggak hanya merusak, senang menumpahkan darah. Ya. Kemudian apa nggih? Ikhtilaf. Nah, ikhtilaf itu berselisih, iftiraq sampai kemudian udrek-udrukan dan pisahan ya. Kan seperti itu. Lah ternyata itu karakter manusia yang dulu oleh malaikat niku dipun ngendikaken datang Allah Subhanahu wa taala. Maka jawab Allah Subhanahu wa taala, inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya. Wahai malaikat, sungguh aku kata Allah itu lebih mengetahui dibandingkan dan yang kalian tidak mengetahui. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Langsung kalau istilah khalifah. Khalifah ini kan berarti amanah saking Allah Subhanahu wa taala sebatas kalau yang saya dados wakilnya Allah di dunia, di bumi. Kaitan pun kalian tujuan penciptaan yang manusia ya kalau yang saya kalian Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian, wonten 3 menika singkat-singkat mawon nggih. Ingkang sepindah. Kula matur badan niku kan wonten kalih unsur nggih. Wonten jasadan wa ruhan. Jasad mawon mboten enten ruhe niku nggak hidup. Nah, makanya diumumke itu masjid. Nah, kari jasad itu ndak ada ruhnya. Ruhnya pun dicabut kalian malaikat Israel ini. Atau ruh saja ndak ada jasadnya juga ndak bisa. Mau di mana kan ya? Karena jasad itu yang dohir yang yang tampak ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, jauh sebelum diciptakan manusia, kalau yang sudah diciptakan kalian Allah lahir dari rahim ibu. Ketika ruh ini mau ditiupkan oleh Allah. Nah, wonten hadis dipunterangkan usianipun kawan wulan. Ibu nggih. Ibu amargi ingkang hamil itu para ummahat, para ibu nggih. Setelah 4 bulan itu baru ditiupkan ruh. Pramila nang ingkang ngandung 4 bulan itu pun wonten detak jantungipun leres pun nggih. Wah, kurang gagas Pak. Ini kan medis ngoten niku Pak. Inna yusma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. 40 hari pertama niku nutfah. Ya, lajeng summa yakunu alaqatan misla dzalik. 40 hari berikutnya dados alaqah. Alaqah pun mulai menggumpal segumpal darah. Wonten mleten niku. Baru kemudian summa yakunu mudghatan misla dzalik. Setelah 40 hari yang kedua, lajeng yang ketiga itu menjadi mudghah niku sekerat daging. Nah, summa yursalu ilaihil malaku fayanfuhu fihi ruha. Penutus kalian Allah malaikat, kemudian ditiupkan ruh. Nah, kepada daging tadi, makanya kalau sudah ada ruhnya mungkin ada 2 kehidupan. Detakipun jantung si ibu ya, kalian bayinya itu usia pinten kula 40 kali 3 120 hari berarti leres kula sekawan bulan ya. Itu ada kehidupan. Sebelum ditiup ruh ya oleh malaikat itu masing-masing roh kita, semuanya, semua roh. Dan kita manusia pasti memiliki roh itu ya. Ditanya oleh malaikat, dipersaksikan, dipun pendet kesaksiannya. Dijanji sama Allah.
Allah ngendika menika alastu bi rabbikum wahai ruh ya, kelak engkau akan lahir ya, engkau akan bersatu dengan jasadmu lahir ke dunia. Ditanya Allah apa? Alastu bi rabbikum, bukankah aku Allah azza wa jalla itu ya, alastu bi rabbikum adalah Rabb kalian. Kalau bahasa sederhananya, bukankah aku ini Tuhanmu gitu. Ruh itu ditanya loh Pak, nih oh iya tuh aku rak kalingan gitu dereng kita belum lahir ya, masih mau ditiupkan itu ruh kita itu. Maka jawab ruh itu qalu bala syahidna. Ya Allah, leres saya itu betul panjenengan itu adalah Rabb kami, syahidna dan kami bersaksi. Jadi ruh kita itu sudah pernah berjanji sama Allah kelak lahir ya sepanjang hidup sampai kemudian nanti meninggal wafat kanthi balan sowan datang Allah Subhanahu wa taala, itu tugasnya niku wau ya istiqomah ya kan ya, mewujudkan janjinya, menjadikan dalam kehidupannya itu Allah sebagai Rabb-nya. Maka di akhir, di penghujung hidup itu yang pun sebab kalian husnul khotimah, ketika keluar mangkana akhiruhu la ilaha illallah. Ini pun rampung nih tugasnya. Janji kita tunai. Kita pernah berjanji sama Allah Subhanahu wa taala. Terus naik panjenengan napa niku janji lari nggih, izin, Pak napa Bu? Kong napa uti ya kan niki bagian pun wayang nih. Kula izin dolan tenggene rencang. Mumpung libur kan ini nggih. Ya oleh ning pesen jenengan apa? Tak janji loh nggih. Kalau nanti di sana dijaga adabnya ya. Bicaranya yang baik, sikapnya yang baik, menek ketemu sama orang tuanya nggih salim ya. Yang baik itu. Jare nek rono tugas napa izine arep garap tugas nggih, tugas sesuk digarap dirampungno. Nembe mabar, wis mabar. Ya, mabar niku main bareng, main game maksudnya. Nah, kemudian itulah pesannya nggih. Itu janjine lare. Maka dia akan jadi anak yang baik sesuai kehendak kita itu kalau betul sampai rumah temennya ya, kemudian dia jaga betul sikapnya, akhlaknya, ucapnya ya kan ya. Aja dolan sih, aja dolanan sih, ayo garap tugas sih, PR gen rampung dikerjakan. Maka dia akan jadi anak yang sampai pulang tunai tugasnya. Dilaksanakan, nggak ada laporan yang lain. Beda kalau kemudian sampai sana pun lali. Anak-anak saat ini ngapunten nggih, kalau sudah ketemu temennya itu nopo nggih, lisannya itu terpengaruh bahasa-bahasa yang kadang saking media sosial sana itu. Angel cuk, ya maksudnya ya. Kok kula nggih fase enggak maksudnya. Kula tiru-tiru lar jir apa tuh. Ternyata niku plesetan. Jir niku anjir itu anjing. Kok ngomong-ngomong ngono terlihat itu. Itu biasa lisannya kayak gitu, Pak. Padahal tadi dijanji ayo nek ngomong ya yang bagus, yang baik, sikap ucapnya. Pun lali, Pak. Lek pesen jenengan pun ketemu kancane ngene. Kan itu. Kalian jenengan nggih. Niki tugasnya digarap nggih boten ya. Tugas mriku nggih langsung HP miring ya. Nek jenengan pirsa lari kok HP-nan miring jenengan ati mboten, Pak. Napa enten maca HP WA miring. Miring niku nggih mesti kan ya. Persatuan HP miring Indonesia lari manggripun jejer-jejer HP-ne miring mungkin. Maka tentu akan mengecewakan kita ya. Sudah janji tapi ternyata tidaklah. Kita manusia ini sudah janji sama Allah, roh kita, maka selama di dunia semua amaliyah kita ini dalam rangka apa? Ya menjadikan Allah sebagai Rabb kita ya. Sampai kemudian kapan itu waktu akan tiba pasti nih ya. Nah, ajal itu akan tiba, maka husnul khotimah itu kalau kita tunai janji kita menjadikan Allah sebagai Rabb-nya, maka itulah amanah kita sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Menika iman, okay? Dan yang kedua, nah, singkat-singkat mau nih, yang kedua setelah iman itu perintah Allah Subhanahu wa taala ya penciptaan manusia dengan sebab wonten surah Al-Bayyinah niku ingkang sebagian mbok pilih apal nggih. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu saya tadi kalau baca nih. Tidaklah aku perintahkan kata Allah illa kepada kita manusia, kepada siapa lagi? Kita semuanya nih. Illa kecuali liya'budullah, ta'abbud datang Allah Subhanahu wa taala. Ta'abbud itu ibadah. Jadi enten bayangan jenengan ibadah niku salat, saum, zakat, leres niku mboten kletu. Tapi ibadah secara umum semua amal kita di dunia itu kalau dipun niatakan karena ibtigho amardatillah ya mencari ridhonya Allah niku bernilai ibadah. Sami-sami medal saking dalem nggih nyambut damel. Ya siki pokoken golek pangan wis nah kan ya. Tujuannya hanya umum mencari maisha saja. Ya sudah dapatnya itu aja kalau dapat ngene. Nah, tapi kalau niat kita bismillah, ya,
mencari maisah ini kita terutama suami sebagai qawam dalam keluarga. Qawam itu pemimpin, pelindung dalam keluarga, tugasnya mencari maisah. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ngendika nate panggil kalian seorang sahabat itu laki-laki, "Lah kok tangani kapalan kena apa kayak gitu?" Mboten Pak, mangke tangani kapalan. Keras. Niki kula nggih amargi kula nyambut damel ya Rasulullah. Sane mbok boleh nggih napa? Apapun pekerjaan yang keras sampai tangannya kapalan. Kalian Kanjeng Nabi itu menyediakan ini tangan ahli surga. Insyaallah. Karena niatnya bekerja dalam rangka memberi maisah itu kewajiban dan niatnya lurus. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Para bapak ini kawan antar supen ya, perginya dari rumah niat bismillah. Ya. Mencari maisah karena Allah. Itu benten kalian saya penting gas ya. Angkat budal, ya itu duit niku tadi kalau dapat ya. Tapi kalau dapat pun maka dia hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan kan gitu. Maka semua aspek kehidupan kita monggo kita niatkan dalam rangka ta'abbud ilallah. Menika napa perintah saking Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga nggih, setelah kita jadi pribadi yang imannya baik, ya, kemudian amalnya nggih insyaallah mudah-mudahan napa menika istiqomah. Nah, buah dari iman itu kan amal. Maka itu insya Allah mudah-mudahan kita termasuk pribadi engkang namanipun soleh. Engkang ibu-ibu nggih solehah. Enten sik namanya soleh ngoten ya. Nah, soleh itu berarti masya Allah itu asma kinarya jaba ini. Namanya itu baik sekali. Biar menjadi pribadi yang soleh itu pribadi yang baik. Nah, ummahat ibu-ibu nggih solehah. Berarti para ibu perempuan-perempuan yang baik, baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Enggak soleh dan soleh. Apakah itu enggak ya? Tentu baik soleh-solehah. Tapi tidak selesai di situ Bapak Ibu. Ya. Maka yang ketiga ini dan inilah jalan hidup para nabi ya. Kalau kita belum yang saya mau sholawatkan, sholawat satu salam mugi katuraken datang teladan kula yang sedaya. Niki mboten namung di lisan. Sudahkah kita meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, sedikit misalkan. Ya mestinya kan enggak hanya dalam bab ibadah. Satu di antara keteladanan Nabi, kama qala Allah taala ya kul hadhihi sabili ad'u ilallah ya maka katakan jalanku ini jalanku jalannya para nabi dan rasul menika napa ad'u ilallah injih menika dakwah menika wonten tidak sawah niki tumasen kusum teng sabin dakwah itu mengajak datang Allah Subhanahu wa taala menika jalan hidup nabi maka jangan sampai kita berhenti mandek jadi pribadi yang soleh napa solehah maka mudah-mudahan kita dados asbab ya dados wasilah kesolehan orang lain. Macam menika tingkatipun ingkang angka 3 kula dados pribadi ingkang muslih. Soleh saja belum cukup. Wis menteng aku wis salat, ngaji mbuh keluarga piye kan ya, wis karepe dhewe enggak bisa. Kiwa tengen ya tetangga, masyarakat siapa saya enggak peduli. Peduli amat ya. Amat saja enggak peduli malah dibolak-balik kan ya. Ya terserah, enggak bisa. Kalau Nabi SAW, Nabi Rasulullah kalau dia itu hanya mementingkan dirinya, apalagi para sahabat itu mementingkan dirinya, ya Rasul kali kalau jenengan itu kan ribuan kilo nyebrang, numpak pesawat 11 jam ini. Ini naik kendaraan, anten sing guwas teng Mekah, Pak. Kula enten ngen video guwas numpak ontel. Niku ngantos setengah tahun mungkin. Ini gue mundak mandek, ngene guwas terus kan gak kesel. Di jarakipun itu antawis boleh mboten Klenton itu 12.000 km. Jadi niki Jakarta 500 kilo berarti ping pinten niku kira-kira. Ping 12 ngene. Goes ngene ya. Wah itu ada yang sampai sana jauh, Pak. Secara masa juga kita terpaut 14 abad dong 1400 niki 1447 Hijriah. 1400 tahun. Ya, kalau Nabi itu kemudian tidak punya napa kalau Bang dakwah ya, tidak punya karakter dakwah ngajak apalagi para sahabat para tabiin sampai ndak Islam nih sampai Nusantara nih ndak sampai nih Bang pilih ten mriku apalagi orang Mekah Madinah siapa yang tinggal di Madinah wafat di Madinah dalam keadaan iman itu jaminannya dari Allah itu tidak lain surganya Allah Subhanahu wa taala. Pramile wonten ingkang ibadah nika teng tindak haji napa umrah nika wah kalau bisa itu meninggal di sana masuk janji ini ora terus tak gelemangan terus gen loro tekan kono gen mati teng Madinah mboten kan ya. Qadarullah kalau ternyata kok niku ternyata kemudian gerah sakit meninggal pas haji misalnya kan ya itu hadiah mau dari Allah Subhanahu wa taala.
Ning terus jenengan mang dahar belum mau gen loro gen mati wan itu enggak tenang asal kan. Lah karena keutamaan meninggal di Madinah itu. Coba kalau para sahabat itu memegang hadis ini, kira-kira nek awake dhewe pripun iki? Niku pun mboten enten sing medal ke Madinah no, wong pun Wakamsi pun warga mriku kene. Kemudian tidak perlu kok para sahabat itu kemudian mencar teng Syam, mencar teng Yaman, bahkan kemudian melipir teng Gujarat dengan sejarahnya berlayar terombang-ambing rin dereng teng kapal gede niku melipir-melipir dengan pinggir-pinggir pulau ngantos dugi Pase. Pulau Barus, makanya enten kapur Barus ini perludian terkenal niku penghasil Pulau Barus niku wonten sisih cedak Sumatera Utara niku. Nah itu tidak mungkin ya kalau kemudian mikir awake dhewe, kalau di sejarah kan pun tulis mereka pergi ke Nusantara dagang, terus betul. Enggak, mereka itu dakwah, ya. Kenapa? Karena selain keutamaan padahal tinggal iman meninggal di Madinah surga. Kenapa? Karena dakwah itu tugas mulia, ya. Jalan hidup para nabi. Maka dikatakan itu sahabat nabi yang di Madinah jumlahnya langkung ke 10.000, 12.000. Itu yang sampai meninggal di Madinah itu bisa dihitung dengan jari. Sebagiannya apa? Berpencar sudah dakwah. Nah, nek kula jenengan nek sakniki kan nggih pencar, Pak. Ninggal ke Wonogiri Boro niku sekedar mencari maisah, ya mudah-mudahan sekarang diniatkan enggak gitu nih. Kalau dari kampung kula menika mara sepuh saking Praci Mantoro nggih. Niku kata ingkang merantau ya. Ya, terkenal nggih bakso, mie ayam gitu ya, Wonogiri gitu ya. Ya enggak apa-apa, Masya Allah, niatnya juga bagus. Tapi mudah-mudahan enggak sekedar cari maisah gitu. Ya, seperti dulu itu ada nilai kebaikan itu diniatkan itu. Maka mengikuti jalan hidup Nabi menika dakwah. Wah, mboten kedah dakwah lah, kula mboten saged ceramah ya, ndak. Mboten kedah ceramah. Kita mulai dari nama qu anfusakum wa ahlikum. Ya, mulai dari diri kita sendiri, ya, mulai dari keluarga kita, ya, kerabat kita, ya. Kerabat itu kan juga saudara, sekitar kita kan. Maka kalau sudah demikian niku yang ketiga nggih, berbekal iman, insyaallah amalnya sampun sae, ya jangan berhenti, tidak selesai. Kita menjadi pribadi yang muslih, yang menjadi sebab insyaallah ini ya kesolehan orang lain. Ya. Ini Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pramila dalam satu keluarga. Kita ini kan dimulai kalau tidak jauh-jauh dulu, ayo kita mulai dari keluarga kita. Oleh Allah Subhanahu wa taala dipensebat kalau pasangan keluarga menika suami istri, tidak malih menika nggih. Wah, enten beberapa lirik kula nggih lirik santiwan sami ya. Terus enten suami istri itu kalau keduanya soleh kalian soleha, saya danten insyaallah taat danten. Ini kau persebut karena Allah itu zaujun. Wa khalaqa minha zaujaha. Ini kan harapannya kersane pun sik kakung lan setrim menika semuanya soleh soleha, taat datang Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau salah satu ini tidak baik, ya dipun sebat kalian Allah dipun terangaken menika kados dene istrinipun Nabi Lut kalian Nabi Nuh. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhi wa imra'atan Lut. Dipun sebut kalian Allah itu imro'ah. Terus ibu-ibu nika menawi wonten sik kakung niku sae saleh abid ahli ibadah kan ya. Kok sik setrim mboten. Atas-atas niki dipun misalkan kalian Allah niku istrinipun Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh lho nggih, Nabi Nuh niku ulul azmi minar rasul ya. Termasuk nabi yang utama ya, tanpa menafikan yang lain. Lajeng Nabi Lut ugi ya, istrinya itu tidak soleha, tidak taat sama Allah, maka disebut bukan zaujun itu, tapi tapi imro'atun, mar'ah itu perempuan ya. Bukan istri, karena istri itu mestinya sami. Tapi ampun khawatir Ibu, ada kebalikannya juga sama, Bapak juga ampun apa nih seneng riyen atau kemudian wah iki nek. Enten contohnya walikane, Pak. Enten sing setri sik soleha, sik kakung boten. Nah, ya, ayat berikutnya itu wa daraballahu masalan lil ladina amanu imra'ata fir'aun ya. Imro'ahnya Fir'aun niku sik setri sregep ngaji ya. Namine sinten, Nduk? Asiyah ya. Nek Muhammadiyah ini Aisyah miripnya. Tapi Asiyah niku istri Fir'aun. Coba. Jadi bisa juga niku naudzubillah kita jangan sampai gitu, Bang. Sik kakung niku jauh dari agama ya, tidak bukan seorang hamba Allah yang baik. Ya enggak yang bukan yang soleh tapi istrinya solehah ini kan nggih wonten disebut juga oleh Allah bukan zaujun tapi imro'ah ya, karena saya namung setri ya. Lah yang ideal ya yang ideal itu mestipun mudah-mudahan kita nih ini sebagian nonton dengan suami dan istri kan ya yang lenggah menika maka seperti contohipun Nabiullah Ibrahim alaihi salam
Ya, Nabi Ibrahim menika ingkang kakung Nabi Ibrahim itu aba al-anbiya. Ya, nabi yang bahkan kan didoakan oleh Allah, kita sholawat datang Rasulullah itu nisbahnya datang Nabi Ibrahim kan. Kama sholaita ala Ibrahim kan ya, kama barakta ala ala sayyidina Ibrahim. Yang karena beliau itu masya Allah model betul. Orang tua, seorang suami juga yang baik, orang tua yang baik. Dan istri beliau itu juga soleha. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakum dalam menikah, ya sakitkan kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian keluarga kita punya perhatian. Namanya pun ihtimam. Malam yahtam bi amril mu'minin falaysa minhum. Terakhir nih, siapa yang tidak punya kepedulian, boten gagas ya, tidak peduli dengan urusan muslimin, dengan urusan mukminin, falaysa minhum. Ada saudara kita seiman ya sama-sama muslim ya kan ya, yang kemudian punya masalah, punya musibah, ujian atau kemudian dalam kondisi yang perlu kita tolong, kita bantu. Fisik boleh yang sing nembe mungkin butuh bantuan fisik, tapi sebetulnya bantuan di sini yang lebih penting apa? Unsur akhok doliman au madluman ya. Kalau ada lihat kok mengerjakan kemungkaran, ketidakbaikan itu loh, ditolong itu dengan diberikan nasihat, dengan diberikan peringatan, diajak untuk kembali ya. Ingat ya, iman datang Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau 3 ini kita lakukan, kita laksanakan, mudah-mudahan ya itu kita kembali ke tadi itu ya. Sebagai fungsi mengingatkan kembali tujuan penciptaan kita itu sebagai khalifah memiliki iman yang kuat ya kan ya, kemudian buah dari iman menika amal, lajeng enggak hanya baik untuk diri sendiri, bismillah sesuai potensi dan kadar masing-masing ya, kemampuan masing-masing. Itu kemudian menjadi pribadi yang mudah-mudahan apa? Dados asbab wasilah kesolehan orang lain. Mekaten Bapak Ibu ingkang kula aturaken bermanfaat, insyaallah singkat mawon. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan iman yang baku menika lajeng iman kemudian istiqomah kelak kula panjenengan sedaya badhe wangsul ya katimbalan datang Allah SWT dengan memegang menunaikan janji kita tadi itu ya, tetap menjadikan Allah SWT sebagai Rabb kita. Ngaten kang kula aturaken pun tutup kanthi hamdalah alhamdulillahirabbil alamin astagfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.